selamat pagi anak-anak. Senangnya bisa ketemu anak-anak lagi. Nah, Tante Fari pagi ini mau mengajak anak-anak ibadah sekolah minggu. Walaupun masih online, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat, memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anak masih dalam rangka bulan anak. Nah, tema kita hari ini tentang anak-anak Tuhan yang adaptif, anak-anak yang bisa mengikuti perubahan. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus, ya. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mau membuka ibadah sekolah minggu dengan doa. Yuk, kita siapkan hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali ke sekolah minggu online, bersekolah minggu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu menolong setiap kami semua agar dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sudah berdoa semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya tentang apa sih? Masih tentang siapa? Masih ingat nggak? Minggu yang lalu ceritanya tentang siapa? Ayo, ada yang ingat? Tentang Yusuf. Nah, siapa itu Yusuf? Pasti sudah tahu semua. Nanti Tante Fari akan ceritakan ya kelanjutannya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Kita mau membuka hati, kita mau menyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman
Nah, anak-anak, sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tadi Tante Fari sudah tanya, minggu lalu ceritanya tentang apa? Pasti semua sudah tahu ya, tentang Yusuf. Kemarin Kak Riana sudah menceritakan siapa itu? Bapak Yusuf. Dia adalah seseorang yang disayang Tuhan. Dia itu orang yang tinggal di Mesir. Tetapi Bapak Yusuf itu bukan orang Mesir, tapi dia tinggal di Mesir, sebuah kota yang dia sama sekali tidak pernah tahu. Apakah mudah? Oh tidak. Bapak Yusuf di sana harus bersusah payah. Bahkan dia harus menderita di kota Mesir itu. Dia bahkan masuk penjara. Tapi dia adalah bapak yang taat sekali. Dan Tuhan sayang sama dia. Roh Kudus menolong Bapak Yusuf. Tuhan menyertai Bapak Yusuf sampai akhirnya Tuhan memakai Raja Firaun untuk mengangkat Yusuf menjadi seorang siapa? Pemimpin. Ya, betul. Dia diangkat oleh Tuhan melalui Raja Firaun menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa. Nah, anak-anak, Yusuf yang tadinya tidak tahu apa-apa, dia bisa menyesuaikan diri, dia menjadi anak Tuhan yang adaptif, bisa mengikuti perubahan dan mau melakukan dengan taat apa yang Tuhan mau. Hari ini Tante Fari mau bercerita bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi berkat bagi orang-orang Mesir. Nah, ceritanya bagaimana? Tuhan memberitahu kepada Yusuf bahwa nanti akan ada kesusahan yang luar biasa. Susah, semua orang tidak bisa makan, semua orang akan kelaparan. Nah, Yusuf diberitahu oleh Tuhan, kamu mulai sekarang harus mengumpulkan banyak makanan. Kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya makanan. Supaya nanti kalau ada kelaparan, supaya kalau nanti ada kesusahan, kamu dan bangsa Mesir tidak kesusahan, tidak kelaparan. Yusuf mau taat? Mau. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia mengumpulkan makanan, dia bekerja dengan keras, dia berusaha dengan keras. Dia selalu minta pertolongan Tuhan untuk memampukan Yusuf supaya dia bisa mengumpulkan makanan yang banyak sekali. Dan benar, setelah makanan itu dikumpulkan banyak sekali di negara Mesir, tiba-tiba kelaparan itu datang. Semua orang menderita, tidak bisa makan. Tetapi apa? Kembali Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi berkat buat bangsa Mesir. Tuhan bilang sama Yusuf, saatnya kamu menjadi berkat buat mereka. Akhirnya Yusuf memberikan semua makanan. Bangsa Mesir ada yang kelaparan? Oh tidak. Bahkan semua orang di luar bangsa Mesir pun semua datang meminta makan kepada Yusuf dan Yusuf memberikannya. Mereka semuanya dipelihara Tuhan. Itu karena apa? Karena kasih sayang Tuhan. Dan tentunya Yusuf juga karena sayang dengan Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan sehingga dia nurut dan taat apa yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi berkat, menjadi pemimpin, menjadi penguasa di bangsa Mesir. Nah anak-anak, gimana dengan anak-anak semua? Ayo. Kalau Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi berkat, dia mau berubah, dia mau berusaha, dia mau terus menyenangkan hati Tuhan dengan ketaatannya. Gimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak, tadi Tante Fari sudah bilang bahwa kita belajar tentang anak-anak yang adaptif, anak-anak yang mau berubah. Anak-anak yang mau menyesuaikan diri. Sekarang anak-anak di rumah. Tadinya sekolah minggu di sekolah minggu. Sekarang nggak bisa sekolah minggunya di rumah. Tadinya bisa jalan-jalan ke mall. Sekarang nggak bisa. Harus di rumah. Tadinya bisa main ke sana ke sini. Sekarang nggak bisa. Mainnya harus di rumah. Tadinya bisa sekolah.
berangkat ke sekolah ketemu teman-teman. Sekarang nggak bisa, harus di rumah sekolahnya. Nah, banyak yang nggak mengenakan, banyak yang tidak menyenangkan, banyak yang membuat anak-anak pasti sedih, rewel. Nah, Tante Fari tanya, rewel apa enggak? Ayo, kalau mama bilang, ayo jangan main ke mall dulu, jangan main keluar, di rumah aja. Ini karena masih ada pandemi, ini ada virus corona yang membahayakan. Nah, rewel? Oh enggak. Pasti anak-anak Tuhan enggak. Anak-anak Tuhan pasti mau menurut apa yang diajarkan, dikatakan mama papa. Di rumah bermain bersama dengan adik, dengan kakak, dengan Mbak Sus. Ya, di rumah belajar bersama dengan mama, dengan papa, dengan Mbak Sus. Di rumah menikmati kesukacitaan, kebahagiaan, kegirangan, main bersama dengan adik, dengan kakak, dengan mama, papa, Mbak Sus di rumah. Nggak apa-apa. Semuanya dilakukan di rumah sementara. Nggak apa-apa. Ya. Nah, anak-anak nggak boleh rewel ya. Nggak boleh memaksa mama minta main keluar. Ya. Di rumah taat sama mama. Sabar. Karena nanti kalau pandeminya sudah selesai, anak-anak bisa main lagi ke rumah. Keluar rumah. Anak-anak juga bisa sekolah minggu ke gereja, ya. Jadi anak-anak harus bersabar, harus menjaga sikap, perilaku. Pokoknya harus menjadi anak-anak yang bisa mengikuti perubahan, menyesuaikan diri, dan tentunya menyenangkan hati Tuhan, ya. Seperti Yusuf yang selalu menyenangkan hati Tuhan, anak-anak juga pasti bisa. Nah, anak-anak, itu firman Tuhan hari ini, ya. Semoga anak-anak semuanya dimampukan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante Fari mau menyampaikan ayat hafalannya. Ayat hafalan diambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-38. Kejadian 41 ayatnya yang ke-38 bunyinya seperti ini. Lalu raja berkata kepada mereka, tak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih cocok daripada Yusuf. Sebab ia dipimpin oleh Roh Allah. Sekali lagi ya. Lalu raja berkata kepada mereka, tak mungkin kita mendapatkan orang lain yang lebih cocok daripada Yusuf, sebab ia dipimpin oleh Roh Allah. Nah, anak-anak, itu ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalkan, nanti disampaikan di grup sekolah minggu masing-masing kepada guru sekolah minggunya ya. Jangan lupa aktivitasnya juga dikerjakan loh ya, dan dikumpulkan. Nah, sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Ya, kita mau menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Kita selalu mau mendengar ya apa yang Tuhan katakan. Yuk, kita menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya.
Nah anak-anak, sekolah minggunya sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, siapkan hati kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu taat akan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui Mama, Papa, Mbak Sus, siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati dan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, selesailah sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu online. GKI Coyidan. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.